Baik, kita lanjut di ayat yang ke-82. Ayat yang ke-80. Bentar sobat Quran. Kita setting dulu, ini mentok sekali di ininya, tripodnya. Baik, kita lanjut ayat 82. Kita baca dulu ayatnya ya. Aduh, mohon maaf kalau agak buram HP saya, HP Nexian ini. Baik, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ. Kita nafas dulu karena ini banyak hukum bacaan yang panjang-panjang. Kita ulang lagi, dari mana nih? Lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Allah, Masya Allah, luar biasa tadi. Bayangkan kalau tidak berhenti di tengah-tengah, nafas saya sudah ampek. Masya Allah. Mohon maaf kalau tidak kuat nafasnya. Nah, kita sekarang bedah dalam ayat yang ke-82. Terdapat hukum tajwid apa saja, terdapat sifat-sifat apa saja yang perlu diperhatikan ya. Nah, sebenarnya tadi sudah ada yang terlewat sih sebenarnya di huruf ain ini. Mana tadi? Ain. Ain itu kadang ketika saya suka mendengarkan orang mengaji itu, huruf ain itu suka tertukar dengan huruf alif. Hati-hati. Ini contohnya ya. Kadang orang yang terburu-buru itu malah menjadi seperti ini. Waqa'al qaw. Nah, hati-hati. Waqa'al. Nah, itu salah ya, teman-teman. Jangan sampai merubah dari huruf ini, tidak boleh, karena ini ain sifatnya ditekankan atau ditenggorokan keluarnya. Kalau alif dari mulut dibentangkan mulutnya sampai 3 jari masuk ke mulut, berbeda, hati-hati. Waqa'al qawlu, seperti itu. Awas ya, hati-hati ya. Oke, kita sekilas saja membahasnya. Nah, di sini ada huruf kha sukun. Hati-hati, kha sukun di sini tidak ada keterangannya ya. Di sini ada kha sukun dan ada jim sukun. Ada kha sukun dan ada jim sukun di sini. Ini berbeda ya. Cara membacanya, sifatnya juga berbeda. Hati-hati membacanya, jangan sampai tertukar hukumnya. Kalau kha sukun, coba yang tahu kalau kha sukun termasuk hukum bacaan qalqalah atau rokhwah. Jadi kha sukun ini termasuk hukum bacaan rokhwah yang dialirkan membacanya. Jangan sampai kita membacanya nah itu hati-hati, salah. Jadi kha sukun dialirkan membacanya ya. Akhraj. Nah, jimnya ini baru ininya, huruf jimnya dipantulkan membacanya. Hati-hati, berbeda. Walaupun hurufnya mirip tapi beda di titik doang, itu berbeda ya, sifatnya beda. Hati-hati, walaupun hurufnya hampir mirip, cuma berbeda di titik doang, atas dan bawah, berbeda sifatnya ya. Kalau huruf kha itu sifatnya di kerongkongan atau tenggorokan dirasakan semua. Pokoknya coba dipraktekkan yang di sini, coba dipraktekkan. Kha, khi, khu, bah, kha. Jadi getarkan di tenggorokannya, yang ada menggelantung di tenggorokan sampai kerasa. Kha, khi, khu. Kha, khi, khu. Ya, mana tadi kha? Mohon maaf, malah di sini. Kha, khi, khu, bah. Ya. Itu kha. Seperti kita orang tidur mendengkur atau mengorok. Kadang kan suka mendengarkan orang tidur tuh ada yang mengorok ya. Seperti itu. Nah, betul itu. Sebenarnya orang tidur tuh betul untuk mengucapkan hukum dari kha ini. Luar biasa emang. Walaupun tidak sadar, dalam keadaan tidak sadar, tapi dia itu betul untuk mengucapkan huruf kha. Ya.
akhrajna. Nah, jim, hati-hati jim. Jadi posisinya lidah itu ada di tengah-tengah antara langit-langit dan bagian bawah mulut ya. Jadi jadi seperti itu, seperti janji banji, seperti itu ya. Jim akhraj nah itu dipantulkan baru dipantulkan. Kalau jangan dipantulkan, jangan itu salah ya sobat Quran semuanya. Hati-hati, perlu diperhatikan, jangan sampai salah walaupun hurufnya hampir mirip, beda di titik aja. Kalau kha di atas titiknya, kalau jim di bawah berbeda sifatnya. Kalau kha di kerongkongan, kalau jim membacanya posisi lidahnya di tengah-tengah antara langit atas dan bawah ya. Luar biasa. Memang agak lebay. Memang seperti itu cara membacanya. Ya, hati-hati semua sobat Quran. Ya, kita lanjut ya. Insyaallah semuanya bisa di sini. Nah, di sini hati-hati ada mad lazim. Mad lazim panjangkan membacanya 6 harokat. Hati-hati mad lazim ketika alif yang ada benderanya seperti ini dibaca panjang 6 harokat. Yang dibarengi huruf selanjutnya yang bertasydid itu termasuk hukum bacaan mad lazim. Panjangkan membacanya 6 harokat. Kita contohkan ya. Lahum dabbatam minal ard. Ya, dipanjangkan 6 harokat. Nah, kalau ini tidak ada tidak ada hukum bertasydid di huruf selanjutnya ya. Jadi dipanjangkan 5 harokat. Kalau ini karena huruf selanjutnya ada hukum bacaan bertasydid, jadi dipanjangkannya 6 harokat atau 6 ketukan. Sobat Quran semuanya ya. Semuanya bisa kan ya? Bisa ya, sambil diperhatikan, sambil mempraktikkan di rumahnya. Masya Allah, hati-hati perbedaannya mad lazim walaupun sama-sama benderanya seperti tanda checklist, tapi berbeda. Kalau mad lazim yang huruf selanjutnya ada tasydidnya. Kalau mad wajib tidak ada tasydidnya ya sobat Qurannya tuh, tidak ada. Kalau ini ada. Jadi diangkat membacanya ketika di huruf mau masuk ke huruf ba bertasydidnya, diangkat membacanya, diangkat ke atas. Dabbatam Batam, seperti itu ya, hati-hati. Nah, kemudian di sini ada tanwan bertemu dengan huruf yang bertasydid. Tanwan, tanwin atau tanwin ketika bertemu dengan huruf yang bertasydid itu termasuk hukum bacaan idgham, dengungkan membacanya. Tam minal ard. Ya, betul. Hati-hati, ini bacaan idgham bi ghunnah, dengungkan membacanya 2 ketukan atau 2 harokat. Hati-hati teman-teman, Masya Allah, betul sekali Kak Aisyah. Sepertinya sudah paham untuk sudah pernah belajar sebelumnya. Nanti Kak Aisyah kalau misalkan ada kesalahan dalamnya silahkan dikoreksi ya. Kita lanjutkan. Mana nih yang perlu diperhatikan lagi? Nah, ini juga tadi ya, pokoknya setiap ada alif lam saya tidak mau melewatkan ini, harus wajib kita jelaskan. Kadang orang-orang itu suka salah membacanya ya. Kenapa saya agak rewel di alif lam ini? Karena itu alasannya, suka ada unsur lo-nya. Jadi apalagi ketika saya menjadi makmum dalam sebuah sholat, jadi makmum ketika imam membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu kadang saya tuh kupingnya tuh agak panas kalau Alhamdulillah. Kuping saya panas sebenarnya. Baik, lanjut ya semuanya. Masya Allah, semoga Allah mudahkan kita dalam belajar membaca Al-Quran, memahami
setiap hukum bacaannya ya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, nah di sini setiap huruf nun bertasydid termasuk hukum bacaan gunnah, dengungkan membacanya 2 ketukan ya. Ini sama-sama nun bertasydid ya. Insyaallah semuanya bisa paham ini